disebut dijadikan Tuhan. Ya, itu ya, lanjut. Oke, Bu Rama, kita sambut Pak Pendeta Rudi Yohanes. Selamat malam, Halo, Bapak Pendeta. Selamat malam semua. Suara saya kedengaran? Kedengaran. Sangat jelas. Ya, Silakan. terima kasih Hesti ya atas kebaikan hatimu ya. Ya, tapi sesuai. Kalau diskusinya mulutmu nggak mau diem, aku turunkan. Lanjut. Oke, siapa yang mau berhadapan dengan aku nih? Semuanya atau satu orang? Saya. Ya, terima kasih. Cinta Solawat. Tadi Ustadz Alif aja ya. Dengan Bang Stephen belum selesai ya. Selesaikan dulu dengan Bang Stephen mungkin baru ya, nanti aja Pak Stephen nanti aja. Ini agak berat nimbangnya nih. Ini ikan laga katung ini. Sudah dari tadi Stephen. Iya. yang ikan laga aja lah kan judulnya turnamen para juara itu loh. Ya, aku mau menambahi, kalau aku nambahin nanti kan mengambil posisi siapa Stephen. Bagus kita buka topik baru sama aku bisa enggak ya? Iya boleh. Oke. Saya bertanya duluan boleh? Boleh, silakan. Tapi Bang Erik, kalau menurut Bang Erik, mohon maaf. Kalau menurut aku biarkan dia bertanya dulu, nanti giliran kita. Giliran Bang Erik. Atau gini, 30 menit. Gak apa-apa lah, kasih dia bertanya dulu, gak apa-apa. Nanti Bang Erik bertanya sama kalian terus. Oh enggak? Ya, Om Poot mualaf, di mana dia mualaf? Ya Bang Erik ya, biarkan dia bertanya duluan ya. 30 menit dengarin kau, apa nggak sakit telingaku 30 menit dengarin kau? Bukan dengarin, kalian bertanya. Ayo silakan, kalau mau bertanya duluan silakan. Oke lah, silakan. Ya. Sedikit ya, Pak Pendeta Rudi Yohanes yang terhormat. Saya mau bertanya, ini agak berat nih mungkin Anda bisa menjawabnya karena ada seorang pemuka agama dari pihak Kristen, ya. Pak Pendeta, di Wahyu 7 nomor 4-8, di mana di situ Tuhan sudah memantraikan 144.000 jiwa dari kalangan Bani Israel atau keturunannya Yakub sudah dijamin masuk ke dalam kerajaan surga. Pertanyaan saya, apakah mereka yang sudah dijamin ini masuk ke dalam surga dengan cara menuhankan Yesus atau menjadikan Yesus itu sebagai utusan atau rasul? Silakan dijawab. Oke, terima kasih. Pakai dalil dan fakta. Ya. Faktanya adalah Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Pahami dulu konteks Yesus ini. Jangan langsung mengatakan Yesus adalah Tuhan. Kalau saya berbeda dengan kawan seiman saya itu hal yang biasa. Jangan kalian paksakan saya harus sama dengan mereka percis 100% ya. Jadi di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan bahwa firman telah menjadi manusia, maka Yesus itu adalah firman Tuhan. Nah, yang mengatakan bahwa 144.000 ini adalah firman Tuhan. Pahami dulu. Yang mana firman Tuhan ini berasal dari Tuhan. Maka Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, firman bersama-sama dengan Bapa itu sendiri, maka firman itu adalah Bapa itu. Contoh. Saya sudah selalu mengatakan hal ini, sudah sering saya buat contoh. Tadi saya bicara sama siapa biar bisa saya sebut namanya? Erik. Cinta Solawat. Oh ya, Cinta Solawat. Contoh, saya mau mengatakan di telinga saya, sorry ya saya nggak bisa buka kamera karena akun ini baru. Kalau yang lama lagi diblokir sampai tanggal 24. Makanya saya pakai akun ini biar kebal dari blokiran. Jadi suara yang saya dengar ini adalah wahyu ilahi. Sudah? Kenapa saya katakan wahyu ilahi? Karena dia keluar dari si wahyu ilahi. Karena dia bersama-sama dengan wahyu ilahi. Udah. Tetapi nama aslinya ternyata Syerik. Kan saya nggak tahu tuh. Yang saya dengar dia memperkenalkan diri wahyu ilahi tadi misalnya. Saya bilang, ya wahyu ilahi. Nah, itulah yang bisa saya jelaskan. Jadi, mulai dari Adam sampai Rasul terakhir Yohanes, semua mendengarkan firman Tuhan. Yang mana di dalam kepercayaan kami, Yesus itu pada mulanya adalah firman Tuhan. Paham ya? Kemudian dia turun ke dalam dunia, firman menjadi manusia. Yang bisa saya jelaskan. Silakan. Itu belum jawaban yang bisa saya terima. Karena pertanyaan saya tadi tidak ada sangkut pautnya dengan hal itu. Pertanyaan saya,
dengan masuknya mereka ke dalam kerajaan surga, apakah mereka ini menganggap Yesus ini sebagai Tuhan atau sebagai utusan, penyampai firman, sehingga mereka sudah dimateraikan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan mereka hidup di tengah-tengah Bani Israel. Bayangkan 144.000 jiwa di mana mereka sudah dijamin masuk ke dalam surga. Tentunya mereka beranak cucu sampai sekarang. Saya rasa Yerusalem itu penuh dengan Kristen. Dan mereka menjadi mayoritasnya Kristen di sana. Tapi nyatanya, faktanya, apa yang terjadi? Yahudi di sana yang mayoritas, bukan Kristen. Makanya saya bingung di sini. Mereka ini dari Bani Israel. Siapakah Bani Israel ini? Adalah keturunannya Yakub. Karena Bani Yakub ini nama lain dari Israel. Ya Bang? Jadi tolong Bang dijawab pertanyaan saya. Apakah mereka menuhankan Yesus atau tidak di sini? Ya, karena menurut Kristen, keselamatan itu adalah dengan cara menuhankan Yesus. Percaya kepada Yesus itu sebagai Tuhan gitu Bang. Silakan Bang. Oke, terima kasih. Ya, saya sudah jawab sebenarnya tadi sudah jawab. Bahwa firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman itu adalah Bapa. Kamu bertanya bagaimana nanti kalau di dalam surga. Di dalam surga Yesus itu kan bersama-sama dengan Bapa. Saat ini pun Yesus bersama-sama dengan Bapa. Jadi kami menuhankan bukan Yesus yang manusia itu lagi. Karena Yesus yang manusia itu lagi sudah berakhir. Ketika dia meninggalkan dunia ini, dia naik ke surga di Galilea. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11 itu sudah berakhir, nggak ada lagi. Jadi kalau di surga nanti Yesus sebagai apa ya? Tuhan. Tidak ada cerita firman Tuhan bersama-sama dengan Tuhan, maka firman itu adalah Tuhan. Itu yang bisa saya jelaskan. Kalau kamu merasa katakan belum cocok dengan saya itu hal biasa. Gak mungkin saya paksakan kepada kamu, kurang puas cobalah hero. Ya silakan. Iya, kalau mereka menuhankan Yesus, faktanya seharusnya Yerusalem itu menjadi markas kekristenan Bang. Tapi nyatanya Kristen itu lebih kecil jumlahnya mayoritas di sana. Gitu Bang. Karena ini nggak masuk di akal gitu. Kalau mereka ini menuhankan Yesus, mereka ini kalangan dari keturunannya Abraham, Ishak dan Yakub sampai ke Yesus. Tentunya kalau mereka sudah dilegalkan dengan menerimanya Yesus sebagai Tuhan, itu tadi Yerusalem jadi markas Kristen, tapi malah sebaliknya. Sebaliknya Bang, jauh. Kristen di sana hanya 2,5% kalau nggak salah. Setelah saya cek dari perhitungan mayoritas di sana siapa yang paling banyak. Nah, Islam masih sekitar 10%. Baru setelah itu Yahudi sampai sekarang. Kan ini suatu apa ya? Gak masuk di akal juga sih Bang kalau mereka menuhankan Yesus dengan selamatnya mereka. Bisa membantah, silakan. Oke, terima kasih. Ya, perkiraan bahwa kalau Yesus itu Tuhan maka seluruh Israel harus menyembah Yesus. Ya tidak begitu juga. Kenapa saya katakan tidak begitu juga? Ya, karena Yesus saja datang ke bumi mereka tidak menerima. Tuhan saja datang kepada bangsa Israel mereka masih menyembah berhala, ya lembu dan yang lain-lainnya. Kalau sekarang, makanya saya katakan Israel ini adalah kumpulan orang-orang agama yang tidak perlu mereka sebarkan. Maka kalau kamu bicara tentang harus 100%, saya juga tidak percaya. Sekalipun Tuhan turun ke bumi ini, saya tidak percaya seluruh manusia akan menyembah Dia, nggak percaya. Kenapa saya katakan demikian? Faktanya Tuhan aja turun ke tengah-tengah manusia, mereka masih menolak. Kenapa mereka menolak? Karena yang datang dalam wujud manusia. Tapi andai kata dalam wujud batu atau wujud pohon, ketika Musa bertemu dengan Bapa di sorga itu di sebuah bukit Horeb, nggak ada yang mempermasalahkan karena memang ajaib. Dan begitu. Nah, Kristen itu bukan agama ini dulu ya. Sorry. Banyak orang tidak paham. Saya selalu ingatkan, jangan kalian paksakan bahwa zaman dahulu itu Kristen agama. Tidak. Itu adalah pilihan orang untuk mengikut Yesus. Itu yang pertama. Kemudian kalau sekarang itu dijadikan agama,
Karena kehidupan kita di dunia ini butuh kepastian. Maka dibuatlah itu menjadi kelompok agama. Paham ya? Jadi jangan kalian paksakan, wah harusnya orang di sana menjadi Kristen. Tidak. Makanya kalau dikatakan apakah orang Israel ada yang Kristen, pengikut Yesus? Ada. Murid-murid itu kan orang Yahudi. Itu harus kita pahami dulu konteksnya. Kalau semua manusia ini menjadi pengikut Tuhan, Adam sendiri pun melawan Tuhan. Sudah hadap-hadapan mata Adam dengan Tuhan. Dia sendiri pun melawan perintah Tuhan. Paham ya? Itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya kalau kamu kurang katakan kurang tepat, kurang itu hal yang biasa. Silakan, apalagi pertanyaan. Bang Eri. Oh merah. Di sini ya Bang Pak Yudi lihat kalau kami itu walaupun banyak muslim di atas, tapi kalau diskusinya 1 lawan 1, yang lainnya juga bakalan diam. Di sini kami sangat menghormati kalian. Kami tidak ngerocos tuh enggak. Ini diskusinya. Coba kalau kami di room kalian, habis kami. Lanjut Bang Erik. Sekali-sekali kau masuk roomku biar kau kenal aku bagaimana. Semua orang tahu nanti di tempatku enggak bisa bicara kalau enggak orangnya. Oke, nanti kapan-kapan ya. Tapi siapinlah gorengan. Kalau gak ada gorengan nggak mau. Aman itu. Baru apa kau itu? Baru naga. Wah, pas sekali lemari itu aku. Diamlah kau, lanjut aja Mas Erik. Baik, kasih tahu. Membot. Wah, pasti kau bilang Pardiban. Lanjut Bang Erik. Ayo lah. Pardiban udah. Memang itu. Kita kembali ke tema. Nah, di mana tadi Anda menyatakan bahwasanya Tuhan lahir di tengah-tengah mereka. Ya benar. Kalau menurut Lukas 2 nomor 11, kelahiran Tuhan ini diumumkan oleh Gabriel. Siapakah dia? Malaikatnya Tuhan. Tidak mungkin orang tidak percaya dengan Gabriel, karena dia malaikatnya Tuhan. Gabriel mengumumkan, hari ini telah lahir. Hari ini telah lahir Tuhan, Yesus Kristus di kota Daud. Ini siapa yang mengumumkan? Gabriel, Bang. Kepada orang-orang Yerusalem. Nah, tentunya hal ini sudah mereka imani dari sejaknya Yesus lahir sampai terangkatnya Yesus ke langit. Bahwasanya yang lahir ini adalah Tuhan. Tidak mungkin hal berita, suatu berita yang besar ini tidak didengar oleh seluruh seantero Yerusalem. Mustahil. Tapi nyatanya masih banyak perbincangan, masih banyak pertanyaan terhadap murid-muridnya. Siapakah engkau? Siapakah engkau? Benarkah kau Tuhan? Apakah seperti ini kira-kira Bang? Bayangkan Bang, malaikat yang menginformasikan, yang mengumumkan kelahiran Tuhan di kota Daud. Apakah masih diragukan? Kedatangan yang dikatakan oleh malaikat ini tadi. Silakan Bang. Terima kasih. Tolong perhatikan Lukas 2 itu tidak dibicarakan kepada seluruh bangsa Israel atau seluruh dataran Yerusalem, tetapi kepada para gembala. Para gembala itu artinya gembala yang ada di padang saat itu. Bukan seluruh gembala yang seluruh dunia, bukan ya, atau seluruh Israel. Tapi yang ada di tempat itu. Sehingga tidak semua orang mengetahui. Nah, di dalam kelahiran Yesus ada 4 ciri manusia. Yang pertama, manusia yang menolak kelahiran Yesus. Yesus itu kan firman Tuhan. Sampai hari ini banyak orang yang menolak kelahiran firman Tuhan di dalam dirinya. Mereka itu ciri-ciri atau mencontoh orang yang bernama Herodes. Herodes kan tidak suka dengan kelahiran Yesus, maka dia perintahkan untuk membunuh seluruh anak di bawah umur 2 tahun. Ciri kedua adalah seperti para gembala. Mereka mendengar dan percaya dan pergi mengikut dia. Itu juga terjadi pada zaman sekarang ini. Orang mendengar berita tentang Yesus, dia percaya dan pergi mengikut Yesus. Yang ketiga, orang yang apatis, tidak mau tahu, mereka tidur lelap. Ya, maka kalau ada lagu Malam Kudus kan ada orang tidur lelap. Orang yang tidur lelap itu, ini zaman sekarang pun ada. Dia sudah mendengar, dia tidak mendengar, dia tidak tahu, maka dia nggak peduli. Yang keempat adalah orang Majus. Dia melihat tanda dan dia pergi mencari dan dia percaya. Orang zaman sekarang juga ada itu. Banyak orang melihat tanda-tanda Yesus, tahu dia, tapi nggak mau pergi mencari.
Yang pergi mencari akhirnya mengikut Yesus. Paham ya? Jadi pemberitaan ini hanya berlaku di tempat itu sendiri di Padang. Bukan di Lampung atau di Solo, di Padang ya. Silakan. Oke, artinya hanya sekitar wilayah dusun saja yang mengenalnya Tuhan. Di luar dari itu mereka tidak mengenalnya. Bahkan mereka menolaknya secara mentah-mentah. Tentunya lebih banyak lagi penolakan dibanding penerimaan. Oke, di mana Yesus pada saat kala itu, ketika dia berada di dunia, mengajarkan ajaran kepada para murid-murid yang setia kepadanya. Nah, hanya beberapa orang saja. Lalu, sebagian besar dari mereka menolak ajaran Yesus. Setelah Yesus terangkat ke langit, apakah ajaran Yesus masih diterima oleh mereka? Atau mereka tolak? Sementara Yesusnya aja tidak diterima, apakah ajarannya bisa mereka terima? Silakan. Terima kasih. Yesus kabar itu bukan di dusun, tapi hanya di Padang itu. Sama beberapa orang gembala ya. Kalau dusun, satu dusun itu. Ini hanya Padang, ada gembala itu yang ada di Padang. Kemudian ketika Yesus ada, Yesus melakukan pengajaran, tidak seluruh bangsa Israel menerima. Betul, tidak seluruhnya. Kenapa? Karena pada saat itu yang terjadi adalah mereka di bawah jajahan Romawi. Harapan mereka adalah Yesus ini menjadi raja mereka, penolong mereka untuk membebaskan dari penindasan Romawi. Padahal Yesus datang untuk membebaskan manusia dari penindasan dosa. Mereka mengira Yesus ini seperti Musa, membebaskan mereka dari Mesir. Maka ketika mereka mendapati fakta Yesus tidak membebaskan mereka dari Romawi, mereka itu menolak sebagian. Ya, nah, sebagian lagi itu adalah menjadi murid Yesus dan akhirnya berjumlah terbanyak yang diberitakan di dalam Injil 5.000 orang. Ketika dia memberi makan 5.000 orang, sejumlah itulah yang jumlah paling banyak yang pernah dicatat di dalam Alkitab. Kemudian Yesus sekarang sudah naik, waktu itu naik ke surga. Apakah mereka mengikuti atau meninggalkan? Kalau mereka meninggalkan, maka sampai hari ini orang Indonesia tidak akan bisa menjadi Kristen. Artinya mereka mengikuti. Bahkan 120 rasul dari 12 menjadi 120 di kisah para rasul 2. Setelah itu berkembang lagi mereka sampai ke Indonesia ini. Ya, kalau di mana di Israel atau di Israel itu apakah berkembang? Kalau tidak berkembang ya muridnya paling 120. Buktinya sekarang kamu aja mengakui 2%, artinya lebih dari 120 orang. Terima kasih. Ya, oke. Berbeda, Bang. Zaman sekarang sama zaman dahulu berbeda. Pada saat Yesus ada di dunia, pada kala itu ada masa penjajahan Romawi, di mana kekuasaan itu dipegang teguh oleh tentara Romawi di luar dari Yerusalem, di mana mereka berbangsa di luar dari Yerusalem itu sendiri. Nah, tentunya, Bang, penolakan ini akan terjadi. Dan di kisah para rasul 9 sendiri, Paulus mengakui membantai habis para pengikutnya Kristus. Ada kemungkinan besar ajarannya ini akan diselewengkan, Bang. Kemungkinan besar. Karena tidak mungkin aja Yesus ini aja ditolak, membawa ajaran, lalu ajarannya diterima mentah-mentah. Gak mungkin. Itu mustahil. Gurunya aja gak diterima. Apalagi ajarannya. Sudah pasti tidak ada. Tidak diterima. Pasti ditolak. Pasti itu. Gak mungkin gak. Jadi, lebih banyak manusia yang menolak Yesus pada kala itu dibanding yang menerima. Itu jelas fakta. Jadi tidak ada satupun murid-muridnya ataupun pengikutnya yang mempertahankan ajaran Yesus. Di kala itu tidak ada. Bahkan bermunculanlah setelah 20 tahun, 30 tahun setelah Yesus terangkat. Bermunculan itu, kitabnya itu. Nggak tahu dari mana asalnya. Tiba-tiba muncul. Di kanon lah, di tahun 200, 325. Lalu muncul lagi di tahun 500-an, 600-an. Nah ini kan gimana ya saya bilang, ya nggak masuk di akal, Bang. Kalau bagi kami umat Muslim tentang ajaran Yesus ini, ajaran orang yang ditolak, ajarannya diterima, mustahil, Bang. Mustahil, Bang. Serius. Silakan, Bang. Oke, terima kasih ya.
Saya belum mau dulu melompat ke tentang Islam. Karena nanti itu giliran saya ya, saya orangnya sportif. Kalau kalian bertanya tentang Bible, saya jawab tentang Bible semua. Kalau kalian nanti bertanya tentang Quran, saya harap kalian tentang Islam, saya harap kalian menjawab dari literatur Islam. Silakan, mau buku apa saja kalian bawa silakan ya. Oke. Ya di sini kamu mengatakan Paulus menghabisi seluruh, itu kalimatnya terlalu dramatisir. Faktanya Paulus tidak menghabiskan seluruh, faktanya dia masih bertemu dengan si Gamaliel, kemudian bertemu dengan Petrus dan lain-lain. Artinya bukan seluruh ya, tapi memang dia menangkapi dan membunuh murid-murid Yesus, beberapa orang. Kemudian, apakah ajaran ini mungkin diselewengkan? Sangat mungkin, saya setuju dengan kamu. Karena memang itu sudah dituliskan di dalam kitab suci kami. Dan Yesus pun mengatakan demikian. Akan banyak orang datang nabi-nabi palsu mengatakan, di sini ada Mesias, di gurun pasir ada Mesias. Itu sudah diingatkan Yesus, makanya kami tidak heran ya. Kemudian Musa sama dengan Yesus loh. Kenapa? Musa itu sudah di depan bangsa Israel, kelihatan Tuhan berbicara kepada Musa melalui tiang awan, tiang api, dan pohon semak berduri itu. Tapi faktanya apakah bangsa Israel tetap bertuhan kepada Tuhannya Musa? Mereka justru membuat patung dari lembu. Logikanya di mana? Samalah kau ini sama orang-orang Yahudi itu. Mereka saja melihat tidak percaya, apalagi kamu yang tidak melihat. Mereka melihat, menyaksikan kehebatan Tuhan, tapi tetap menyembah berhala. Ya. Nah, sekarang kamu mengatakan Tuhan datang ditolak. Memang betul, dimanapun Tuhan datang selalu ditolak. Yang diterima itu apa? Nabinya. Nabinya pun di mana? Katanya di tempat dia berasal pun ditolak. Ya, nabi apapun itu pertama pasti ditolak karena orang nggak percaya. Apalagi sampai Tuhan datang mengaku dia dalam wujud manusia. Sedangkan dalam wujud yang ajaib sudah dilihat bangsa Israel, tiang awan, tiang api, semak berduri. Mereka sempat-sempatnya masih membuat berhala dari emas, patung lembu. Nah, itu yang bisa saya jawab. Silakan. Ya, itu tadi. Anda tadi sudah mengakui bahwasanya penolakan itu pasti akan terjadi. Dan pada saat itu, Pauluslah yang menguasai murid-muridnya. Di mana yang murid-murid yang lain sudah habis dibantai, tinggallah Petrus. Tentunya Petrus ini juga akan mengalami namanya depresi, akan mengalami namanya rasa ketakutan yang luar biasa. Mungkin saja Petrus ini bergabung di bawah ancaman Paulus. Bayangkan berapa banyak jumlah murid-murid Yesus pada kala itu yang sudah habis dibantainya. Lalu hanya bersisa beberapa orang saja. Ya. Kalau Anda mengatakan Petrus ini bisa jadi dia merasakan ketakutan yang luar biasa karena dia takut dibunuh sehingga dia menjadi pengikutnya Paulus. Bisa saja tetap terjadi. Dan kalau kita latar belakang Paulus ini siapa, ternyata dia juga ada hubungan saudara dengan Kekaisaran Romawi. Itu juga nggak bisa dibantah. Saya nggak bisa menunjukkan datanya, tapi saya pernah membaca bahwasanya latar belakang Paulus ini adalah keturunannya bersaudara dengan Kekaisaran Romawi pada kala itu. Ya, jadi tolonglah Bang kalau bisa secara fakta dan logika gitu, masuk akal. Jadi kita diskusi lebih enak gitu. Seperti saya katakan tadi, ajarannya aja ditolak Bang. Ya, jadi yang tersebar sekarang ini apanya gitu? Yang mana? Apakah yang aslinya ataukah yang palsunya yang sudah diubah oleh Paulus and the gang? Sementara Yesus sendiri mengecam di Yohanes 5 nomor 39 dia juga mengecam orang-orang yang menulis kitab itu dengan hasil penyelidikan, hasil penelitian. Dikecam. Lalu terhadap nabi-nabi palsu juga di Matius 24 nomor 11. Penyesat ini akan menjadikan orang banyak yang tersesat. Banyak orang loh, nabi palsu ini. Ya, akan menjadikan orang banyak itu tersesat oleh karena dia. Lalu Yesus juga mengecam ahli Taurat dan orang-orang Farisi di Matius 23 nomor 15.
Celakalah kalian, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang munafik yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mendirikan satu agama, lalu kau mengajak orang itu masuk ke dalam agama ajaranmu, dan orang itu 2 kali lebih jahat daripadamu. Siapa itu? Siapakah itu? Itu nubuat itu terhadap orang yang menyesatkan. Sampai sekarang itu masih dikatakan goib, Bang. Sosok siapakah itu yang menyesatkan menurut Yesus? Satu sosok yang dikecam oleh Yesus ini siapa? Ya, tapi nanti bolehlah Anda jawab. Sebenarnya poin penting saya tadi di pertanyaan saya di awal, apakah Bani Israel ini benar-benar mereka menuhankan Yesus atau tidak? Itu paling penting. Tapi nyatanya, Bang, kalau mereka hidup di kalangan Bani Israel, di mana di tanah kelahiran mereka itu adalah Yerusalem. Faktanya, Bang, tentunya mereka itu 144.000 jiwa itu sampai sekarang tentunya itu menjadi mayoritas, Bang. Bukan nilai yang bukan jumlah yang sedikit tuh, Bang, bagi penduduk 144 juta. Jaringan Bang Erik, jaringan Bang Erik. Bang Erik, jaringan. Semangat, tetaplah bersuara walaupun jaringan ngos-ngosan. Itu. Mantap. Jaringan Bang Erik, jaringan. Gimana? Gak jelas ya? Udah, ini jelas, sekarang jelas. Ulangin lagi. Oke. Sebenarnya Yesus kan sudah mengecam di Matius 23 nomor 15. Celakalah hai orang-orang Farisi. Celakalah ahli kitab dan orang Farisi dan orang-orang munafik, di mana kau mengarungi lautan dan menjelajah daratan. Lalu kau mentobatkan satu orang untuk masuk ke dalam agamamu, dan orang itu akan menjadi 2 kali lebih jahat daripadamu. Ini siapa sosok ini? Misterius ini, Bang. Misterius. Ya. Teman-teman Kristen nggak akan bisa, sebenarnya mereka tahu, tapi mereka mencoba untuk menutupi diri mereka sendiri, membohongi diri mereka sendiri. Oke, nggak ada masalah. Tapi poin saya yang paling penting, di pertanyaan pertama saya tadi, di mana orang Yerusalem ini dari kalangan Bani Israel sudah dimateraikan 144.000 jiwa, itu bukan nilai yang sedikit, bukan jumlah yang sedikit. Kota Medan aja itu 10.000 jiwa, Bang. 10.000 jiwa. Dan ini bercampur baur agamanya, berbeda-beda agamanya, berbeda-beda keyakinannya. 144.000 jiwa itu bukan sedikit, Bang, dari kalangan Bani Israel. Tentunya yang mereka hidup di tengah-tengah ataupun di tanah Yerusalem, pastinya lah Yerusalem itu sampai sekarang itu menuhankan Yesus mayoritas warganya. Tapi nyatanya tidak. Kristen sana pun malah diintimidasi oleh orang-orang Yahudi. Ya, itu fakta, Bang, fakta. Gak bisa dipungkiri. Silakan, Bang. Oke, Mbot, kau kasihlah dulu makanan kau tuh sama aku, Mbot. Oke, lanjutkan dulu ya. Pertama saya bilang juga nih, lapar. Ya, bahwa penduduk Kota Medan itu enggak 10.000, tapi udah jutaan itu ya, sorry. Itu sudah jutaan, bukan 10.000. Kalau 10.000 kecamatan itu, bukan kota madya, bukan kota provinsi. Baru kita lanjutkan. Kamu mengatakan tinggal Petrus, enggak. Yohanes saja masih hidup, ya. Andreas, murid-murid Yesus yang lain masih hidup. Yang 120 itu juga si Silas. Silas itu kan bukan dari 12, tapi ikut menyampur kemudian masih hidup, dan lain-lain masih hidup. Ya, jadi yang dibunuhnya memang ada, tapi tidak dibantainya semua. Ya, dan bukan disisakan satu Petrus, tidak. Sedangkan Paulus saja pergi dengan Barnabas. Nah, itu dan lain lagi orangnya. Oke. Kemudian nabi palsu itu yang mana? Yang banyak membuat orang tersesat. Ciri-cirinya berasal dari padang gurun. Yesus sudah mengatakan, dia mengatakan di gurun, ini Mesias ada di gurun. Saya nggak tahu kenapa Bible itu selalu menempatkan orang-orang dari gurun itu tidak dalam kondisi yang baik. Saya nggak tahu kenapa Bapak di surga itu marah sama orang-orang dari padang gurun. Bahkan dia mengatakan, lihat orang ini, katanya kan, ketika di dalam bilik-bilik, kalau nggak salah aku ayat 23 apa ya, ada lupa aku nanti lalu. Agak-agak banyak kali dicatat tadi. Oke. Kalau dibilang mengenai agama, saat itu hanya ada satu agama, yakni agama Yahudi.
Itu kita bisa melihat di Matius 5 ayat 20 itu kan, jikalau hidup keagamaanmu tidak melebihi para ahli Taurat dan Farisi itu. Jadi agama yang disebutkan di situ hanya satu. Dan ingat, Yahudi tidak pernah menginginkan orang di luar Yahudi untuk ikut agama mereka. Jadi kalau ada datang orang mengatakan sampai orang Yahudi memaksamu untuk ikut agama mereka, itu bohong, nggak ada itu. Yahudi tidak pernah menyebar-nyebarkan agama, datang ke Indonesia, ayo ikut agama kami, tidak mau. Karena Yahudi untuk Yahudi, nggak bisa untuk orang lain. Inilah kekhususan mereka. Nah, sekarang agama apa yang dimaksud? Maka bermunculanlah agama-agama setelahnya. Kristen saat itu belum agama loh, tapi dibilang di situ pengikut Yesus ya. Sekelompok orang yang memilih mengikut Yesus namanya Kristen di Antioquia. Nah, kalau bicara agama, ya saya nggak enak juga mengatakan. Yang jelas-jelas agama dari Tuhan menurut Alkitab hanya satu, yakni Yahudi. Setelah itu ada lagi agama-agama yang mengaku datang dari Tuhan langsung. Inilah yang dikatakan penyesat itu. Karena Yahudi itu agama dari Tuhan langsung, maka saingannya adalah agama dari Tuhan langsung. Kristen itu tidak termasuk. Kenapa? Kristen itu pilihan manusianya yang untuk mengikut Tuhan Yesus. Beda dengan agama Yahudi yang diturunkan oleh turun-temurun dari Tuhan kepada para nabi-nabinya dan para kesayangannya sehingga menjadi agama. Maka yang penyesat itu datang, pasti dia mengaku agamanya juga dari Tuhan. Karena itulah bandingannya, karena di situ agama. Dan kalimat di sana, kau membuat orang bertobat atau ikut agamamu katanya. Tapi kau malah membuat mereka lebih jahat daripada kamu. Ya, silakan saja menilai agama apa, saya nggak tahu. Penting itulah ciri-cirinya. Di mana orang kalau ikut agama itu, yang dulu dia tidak pernah menghujat agama sebelumnya. Setelah dia ikut agama itu, dia menghujat agama sebelumnya, luar biasa. Itulah ciri-cirinya. Itu mungkin yang saya bisa bilangkan. Apakah kita sudah bisa bergantian karena sudah lama sekali kuliah ini? Silakan. Kalau belum silakan. Kalau masih ada. Enggak, tapi poinnya di situ adalah Yesus mengecam ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalau itu ditujukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kapan dia pernah belajar Taurat? Dan kapan pula dia berasal dari Farisi? Dia orang Mesir, dia orang Arab. Kalau itu dikatakan, Anda tadi mengklaim bahwasannya Tuhan di perjanjian lama, di Bible itu adalah orang yang nabi palsu itu adalah berasal dari gurun. Ingat, Paulus juga mengaku dari gurun. Kisah Para Rasul 9 itu sudah jelas. Kisah Para Rasul 9 itu sudah jelas. Bahwasannya dia juga berasal dari gurun. Memang ada kala itu jembatan layang, jalan tol, mall, pasar kaget. Ada nggak? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Belantara, Bang, gurun pasir. Ya, gurun pasir, Bang. Di mana banyak para gembala-gembala. Itu gurun pasir itu gurun, Bang. Ya. Jadi itu sebenarnya masih misterius sebenarnya bagi kami. Tapi bagi kalian sebenarnya kalian sudah memahami siapakah oknum tersebut. Tapi saya sebenarnya nggak ke situ juga dari poinnya, Bang. Yang masih saya pertanyakan ini adalah 144.000 jiwa tadi, Bang, masih belum bisa masuk ke dalam logika saya. Di mana mereka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat. Tentunya mereka mengimani Yesus. Tapi nyatanya Yahudi ini sampai sekarang menolak Yesus itu sebagai Mesias ataupun sebagai Tuhan. Sampai sekarang. Nah, kita tahu tidak mungkin saja Bani Israel itu sampai sekarang tuh hilang dari mereka. Pasti mereka masih ada keturunannya di sana, Bang, Bani Israel. Pasti masih ada di sana. Mereka hidup dengan damai di sana dengan tidak menuhankan Yesus. Fakta, Bang. Nggak bisa dipungkiri itu. Makanya saya heran dengan Wahyu 7 ini. Saya heran dengan Wahyu 7 ini. Apakah mereka menyembah Yesus dengan selamatnya mereka masuk ke dalam kerajaan surga? Itu, Bang, sebenarnya. Silakan. Oke, terima kasih ya. Tadi kamu mengatakan ada beberapa poin yang saya ambil ya. Yesus mengecam ahli Taurat dan Farisi, ya. Dan kamu langsung mengaitkan kepada Muhammad. Saya tidak ada bicara Muhammad loh ya, jangan baperan. Ketika apa yang tidak saya ucapkan jangan dikomentari lah. Karena saya belum masuk ke sana, nanti ketika giliran saya, baru saya akan bertanya kepada kamu mengenai hal itu. Ya. Di sini kamu meskipun mengatakan Muhammad dari Mesir dan dari Arab, saya bingung ya. Kalau Mesir berarti bukan Muhammad yang dimaksudkan di dalam
kedatangannya harus dari Arab. Tapi nanti itu saya tanyakan. Saya nggak mau menyentuh ke situ dulu. Oke. 144.000. Ya. Apakah semuanya harus menyembah Yesus? Ya. Perhatikan baik-baik. Yesus itu di Yohanes 1 ayat 14 katakan firman menjadi manusia. Dan Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya dia adalah firman. Maka kalau kita menggunakan hukum substitusi bahwa Yesus sama dengan firman Tuhan. Kan begitu ya. Maka ketika kita baca kalimat begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Aku di situ adalah Yesus. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita substitusikan. Firman Tuhanlah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui firman Tuhan. Jadi orang Yahudi zaman dahulu mulai dari Yakub, jangankan Yakub, mulai dari Adam itu akan diseleksi. Bagi mereka yang mendengar firman Tuhan, itu akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Itulah hebatnya Bible. Bible menjelaskan ada satu manusia yang tidak beragama Yahudi. Namanya Henok. Henok bisa ke surga bukan karena Yahudi. Henok ke surga bukan karena dia melaksanakan hukum Taurat. Henok bisa ke surga bukan karena dia adalah imam atau kepala rohani daripada Yahudi atau ahli Taurat. Tidak. Tetapi dia tidak mengenal agama. Tapi dia bergaul akrab dengan Tuhan. Itulah sebabnya di Galatia 5 ayat 23 sampai 23 dikatakan di situ bahwa 9 buah roh bisa membawa kita ke dalam sorga. Tidak satu hukum pun menentang hal itu, termasuk hukum Taurat, hukum bawaan Yesus, hukum lain, hukum hamba, hukum apalah itu ya. Tidak bisa menentang hal itu. Itulah digambarkan ke dalam diri Henok. Henok tidak beragama, dia tidak punya urusan dengan Yahudi. Kemudian ada Elia yang kedua. Dia masuk ke sorga, dia hidup di bawah hukum Taurat, dia beragama Yahudi. Artinya ada jalan menuju sorga melalui agama Yahudi itu, dan itu diucapkan Yesus juga di Matius 5 ayat 20. Pas. Kemudian yang ketiga, 2 Korintus 12 ayat 2. Di situ dikatakan ada seorang Kristen. Artinya dia bukan Yahudi, tetapi dia Kristen. Artinya pengikut Yesus. Juga sudah sampai ke sorga. Kemudian, mengenai yang kamu katakan tadi itu mengenai 144.000. Matius 19 ayat 28 mengatakan, engkau akan duduk bersamaku di dalam kerajaan surga untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Itulah yang dijelaskan Yesus kepada 12 muridnya. Maka satu suku masuklah itu 12.000. Cuman satu suku yang enggak ikut namanya suku Dan. Dan digantikan oleh Manasye. Kenapa? Karena Dan itu adalah hakim. Hakim tidak menghakimi hakim. Maka mereka duduk di situ menjadi hakim. Ya. Jadi diperolehlah 144.000. Kapan ini berlaku? Mulai dari zaman Yakub. Ya. Sampai nanti hari kiamat. Ya, diambillah 144.000 hasil dari penjaringan penghakiman yang dilakukan oleh 12 murid Yesus, 12 tua-tua dan Yesus yang di tengah. Ada kursinya di wajah. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau kurang puas nggak masalah, itu namanya pencarian. Kalau udah puas mah. Oke. Ya, saya pun terima dah kalau gitu. Ya. Saya bisa bertanya kembali? Boleh, silakan. Insyaallah. Oke. Saya belum bisa buka kamera ya. Bisa dibantu. Saya mau bertanya kepada kalian, apakah kalian percaya Al-Ikhlas 1 sampai 5? Ya, percaya itu firman Allah itu. Ya. Di situ ada dikatakan bahwa Allahmu, Allah SWT tidak ada yang setara dengan dia. Dia tidak sama dengan makhluk. Apakah kamu percaya? Percaya. Asy'ara 11. Laisa kamitslihi syai'un. Terima kasih. Sekarang pertanyaan saya, Allah itu apa? Allah itu suatu zat yang tak terhampiri. Suatu zat yang tidak bisa dilihat. Dan bagaimana kita bisa tahu suatu hal yang tidak pernah kita lihat, itu bisa kita gambarkan. Itu mustahil. Bukankah Allah itu nama? Iya, Ya? dia menyebutkan namanya. Aku Allah ini namanya. adalah Allah Tuhanmu. Sembahlah aku. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Innani Allah la ilaha illa ana fa'buduni
wa aqimis sholata li dzikri. At-Thaha 2:14. Oke. Apakah kalau tanpa nama dia tetap dikatakan sesembahan? Tanpa nama tetap dikatakan sesembahan. Saya tidak bisa berasumsi kalau itu, karena dia menyebutkan dirinya itu adalah Tuhan yang bernama Allah, yaitu sesembahan. Kalau bisa tolong dikatakan silahkan, biar aku tahu melanjutkan. Biar kita jangan ada bentrok. Silakan. Terima kasih. Ya. Karena delay kan takutnya pas bicara-bicara gitu jadi bentrok. Oke, saya lanjutkan. Jikalau dia begitu, artinya Allahmu adalah makhluk, apakah kamu setuju karena dia memiliki nama? Karena hanya makhluk yang memiliki nama. Kalau makhluk tidak memiliki nama nanti gak dikenal. Silakan. Bukan berarti dia punya nama itu makhluk, Bro. Dia sudah mengatakan kepada dirinya sendiri, ya, dia itu adalah Allah pencipta alam semesta. Terkait dengan namanya, dia memperkenalkan dirinya supaya dia dikenal. Bukan berarti dia makhluk. Kami tidak mengimani Allah itu adalah makhluk. Kalau makhluk berarti Allah ciptaan. Ya, dia bukan makhluk, Bang. Dia sang pencipta. Dia yang menciptakan makhluk, bukan dia yang makhluk. Kan? Jadi kalau seandainya dia makhluk, tentunya dia ada yang menciptakan. Ini nggak mungkin, mustahil. Allah itu sudah ada sebelum ada makhluk. Allah itu sudah ada nama. Ya. Jadi dengan mengenalkan dirinya, dia wajar kalau dia itu Tuhan. Gitu, Bang. Silakan. Oke. Kapan dia memperkenalkan dirinya? Dan kepada siapa yang pertama sekali? Ustaz Alif, monitor. Saya nggak punya data kuat, tapi jelas. Ya, silakan Ustaz. Tentunya kepada makhluknya, baik, terima malaikat kasih. dan para malaikat. Selamat ketemu lagi, Bang. Ya, terima Rudi kasih Yohanes. Ustaz Alif. Kalau ini sejuk ini, kalau dialog ini. Silakan Ustaz Alif. Tadi sudah mendengar ya, kalau bisa dibantulah. Ya, semua ciptaan Allah itu mengenal siapa nama Tuhannya. Manusia pertama Nabi Adam alaihissalam pun mengenal siapa Tuhannya. Siapa nama Tuhannya dia tahu. Karena dia apalagi diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya, tadi Ustaz Alif minta tolong kalau sudah selesai bilangkan silakan ya, karena takutku delay jadi kita bentrok-bentrokan ngomongnya. Ya, aku bilang iya begitu. Ya. Silakan. Oke. Nah, Ustaz Alif, kapan Allah SWT memperkenalkan dirinya untuk yang pertama sekali dan kepada siapa? Itu pertanyaan saya terakhir tadi. Silakan. Ya, seluruh para nabi, utusan Allah, manusia pertama Nabi Adam alaihissalam pun sudah mengenal siapa nama Tuhannya. Bahkan di dalam sebuah keterangan hadis, dia melihat bahwa pintu surga itu tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu. Jadi mereka itu sudah tahu siapa nama Tuhannya. Para nabi itu sudah tahu siapa nama Tuhannya dan siapa Tuhan yang berhak disembah. Di dalam literatur Islam, manusia pertama Nabi Adam alaihissalam sudah tahu siapa Tuhannya. Makanya kami berani katakan bahwa seluruh para nabi itu semuanya muslim, berserah diri kepada Tuhan sang pencipta langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mereka tunduk patuh kepada perintah Tuhan. Seluruh para nabi mereka menerimanya dan di situ semuanya muslim. Ketika dikatakan muslim maka mereka dikatakan Islam. Begitu, silahkan. Oke. Malaikat apakah mengenal nama Allah itu? Sama jin apakah mengenal nama Allah itu? Ya, semua mengenal lah. Bahkan Tuhan bumi aja yang diciptakan itu tahu siapa Tuhan yang menciptakan. Kalau merujuk kepada masalah konsep penciptaan di dalam Islam, seluruh yang diciptakan oleh Tuhan, yang diciptakan itu tahu siapa yang menciptakannya. Silahkan. Ya. Nah, kalau begitu tolong dipertegas. Kapan Allah memperkenalkan namanya? Katanya kan tadi di jawaban yang pertama tadi,
dia memperkenalkan namanya? Kapan? Apakah pada sebelum manusia, sebelum malaikat, atau kapan? Tolong diperjelas. Tadi Ustadz Alif bilang di nabi-nabi, sebelum nabi kan diciptakan adalah bumi. Bumi juga mengenal. Sebelum itu kan ada malaikat, ada jin, ada segala macamnya. Kapan? Tolong dipertegas. Silakan. Ya Allah, tadi saya sudah katakan Bang Rudi, di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa contoh Nabi Adam itu sudah tahu bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Itu Nabi Adam itu udah tahu siapa Tuhannya, siapa yang menciptakannya. Apalagi yang mesti dibikin ribet? Kalau dari manusia pertama sudah tahu, ya otomatis seluruh manusia yang menerima wahyu dari Tuhannya, mereka itu tahu siapa Tuhannya, begitu. Ya, kalau manusia saya percaya Ustadz Alif. Sekarang masalahnya kan ada malaikat, ada jin. Apakah malaikat dan jin ini mengenal nama Allah itu? Kalau iya berarti kapan diperkenalkan? Apakah diperkenalkan pertama kepada malaikat atau pertama kepada jin? Itu yang mau saya tanya. Silakan. Malaikat, jin, apalagi para malaikat, mereka itu banyak beribadah kepada Tuhan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika dulu dia berkata, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, dan kami selalu menyembah engkau, kami bertasbih kepada engkau. Itu udah tahu siapa nama Tuhannya, itu para malaikat sudah tahu. Jin juga diciptakan oleh Tuhan, otomatis tahu jin itu siapa yang menciptakan, gitu loh. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, ciptaannya ini tahu siapa yang menciptakannya. Sudah paham di sini ya? Oke. Sekarang SD boleh dibukakan lafaz Allah? Siapa yang bisa menunjukkan? Silakan. HP-ku satu. Waduh, ada yang bisa? Atau gini lah. Ustadz Alif bisa itu, Ustadz Alif bisa itu. Boleh. Ustadz Alif, mau dari mana? tolong dibukakan lafaz Allah. Mau apa? Mau apa? Yang biasa aja, yang biasa kita lihat itu. Allah, tulisan Allah dalam bahasa Arab itu aja. Oke. Iya, di situ kan apa namanya? Mau ngambil literatur kan? Kita buka yang mana? Konsultasi syariah. Satu aja, bebas aja, gambar. Oke. Kok gambar? Tulisan Allah. Kalau di Google apa yang mau dibahas? Cobalah, yang jelas dulu lah. Masa suruh gambar tulisan, apa maksudnya? Tolong ditampilkan tulisan Allah itu. Kalau di Google kan pilih gambar itu, muncul semua itu bentuk-bentuk tulisannya. Oh. Lapas bahasa Arabnya apa Ustadz mungkin? Ya, nah, itu. tuh. Iya, maksud saya itu apa yang dicari di sini? Ya tampilkan dulu dong. Nanti selesai. Iya ini betul. Terima kasih. Nah, pertanyaan saya, apakah yang dilihat oleh Adam atau yang dibaca oleh Adam, apakah ini yang tadi dibilang Pak Ustadz bahwa Adam melihat ada tulisan la ilaha illallah ya? Apakah ini atau yang mana? Silakan. Ya kalau Anda mau dilihat ini atau yang mana, itu lucu sekali pertanyaannya. Enggak ada yang lebih. Maaf Ustadz Alif, kayaknya gini deh Ustadz Alif, kasih ke dia itu waktu Adam mau diciptakan, itu yang bukan, dimana iblis disuruh bersujud itu kali, ceritain itu aja kali. Ngeyel dikasih tahu. Itu aja gampang itu Ustadz. Iya gini, ada sebuah keterangan di dalam hadis Rasulullah begini. Cintailah bahasa Arab karena diantaranya adalah nanti di surga itu kita menggunakan bahasa Arab. Nah itu dulu ya. Nah kalaulah ada kalimat demikian, maka bisa ketika Nabi Adam melihat kalimat la ilaha illallah, justru dalam pandangannya di alam surga sana melihat kalimat la ilaha illallah. Ya, tulisan aja kalimat la ilaha illallah, mestinya jangan begini. Masa cuma Allah doang? La ilaha gitu aja dong Udah. Nah, yang mau saya tanyakan, kamu tadi mengatakan nama Allahmu, nama Tuhanmu adalah Allah. Tulisannya seperti tadi. Maksud saya, kenapa saya harus tampilkan itu? Apakah tulisan itu pernah berubah atau kekal?
dari pertama sampai nanti kiamat tulisannya seperti itu? Gini Bang Rudi, sebentar ya saya tutup dulu. Kalau membahas tentang tulisan, ya, membahas tentang tulisan, bagaimana beda alam kita mengukur gambaran tulisan tinta print seperti sekarang. Itu lucu jadinya. Tetapi adalah ketika menggunakan kalimah la ilaha illallah, maka ya seperti inilah kalimah la ilaha illallah. Tidak ada yang berbeda. Dan ketika Anda menanyakan kesamaannya dengan tulisan di bumi, ya tentu ya beda. Kalau metode penulisan di bumi itu pakai apa bahannya gitu loh. Di surga itu kan beda alamnya. Namun Nabi Adam melihat kalimat la ilaha illallah. Nah kalimat seperti itu, nanti gambarannya seperti apa, metode ukurannya seperti apa, ya saya nggak bisa jawab. Karena itu bagaimana keadaan di surga. Ya. Nah kalau misal ketika ditulisan kalimatnya sama, ya sama seperti itu. Gitu loh. Sudah dipahami ya? Terima kasih. Oke. Berarti itulah jawaban terpuncak ya, tidak tahu dan Allahu alam. Nah, oke. Sekarang setelah ada tulisan, Apanya yang nanya. tidak tahu? Kan udah dijawab, tidak ada jawaban tidak tahu. Apanya yang tidak tahu? Kan dia bilang Kan dia dijawab. tadi, udah tenang aja Esti, biar kami dulu. Nggak ada diskusi. jawaban tidak tahu, enggak, saya koreksi tuh. Saya Nggak ada nggak jawaban tidak di tahu. surga itu bagaimana katanya. Sudah Esti, selolah. Ay, udah Aku dijawab, tadi mana ada diam kata ketika tidak kalian tahu. bertanya apapun yang nggak mengena, aku diam, aku pertahankan. Oke, Sudahlah, selolah. Ustaz Alif ini kawanku diskusi nih. Tahu dia apa yang ku maksud. Nah, sekarang Ustaz Alif, setelah ada tulisan, apakah tulisannya seperti yang Anda lihat tadi itu, tulisan Allah itu, bukan huruf Latin ya, A-L-L-L-A-H itu bukan itu. Tapi tulisannya yang pasti kan bukan A-L-L-A-H kan, tapi yang huruf Arab tadi kan. Coba jelaskan kepada kami. Iya, ini kan tulisan. Yang dibahas kan tentang tulisan bagaimana dilihat oleh Nabi Adam. Oke, saya merujuk dulu kepada Tunggu dalil. dulu. Bukan Nabi Adam, Hah? nanti kan aku bilang setelah ada tulisan. Bukan Nabi Adam kan sudah Ustaz bilang tidak tahu di surga itu bentuknya. Sekarang yang ini loh yang sudah ada tulisan. Apalagi sih? Ya Allah itu ya begini, tidak ada yang salah, tidak ada yang beda. Lafaz Allah ya begini. Kalimah la ilaha illallah ya begitu tulisannya, begitu gitu. Mau apa lagi? Tadi kan mau menyamakan tentang bagaimana penulisannya di surga dengan seperti sekarang cetakan di HP. Ya itu kan lucu jadinya gitu loh. Nanti saya nggak tahu model ukirannya seperti apa, lagi juga pakai bahan seperti apa, kan beda masalahnya. Nah itu pertama ya. Jadi kedua, saya tadi menyampaikan dalam salah satu keterangan hadis Nabi, cintailah bahasa Arab karena 3 perkara. Di antaranya adalah bahwa karena nanti bahasa di surga kami semua itu menggunakan bahasa Arab. Nah, kalau nanti menggunakan bahasa Arab, otomatis kami paham dengan tulisan-tulisan yang menggunakan bahasa Arab. Ketika penggunaan pelafalan kalimah la ilaha illallah, jelas itu dalam diksi bahasa Arab. La ilaha illallah. La ilaha, tidak ada sesembahan illa kecuali Allah, ya Allah gitu. Apalagi yang masih bingung? Apakah tulisan itu pernah mengalami perubahan sejak dibuatkan di bumi sampai hari akhir nanti? Ada nggak mengalami perubahan? Allahu Akbar. Gini Bang Rudi, ketika penggunaan kata Allah, la ilaha illallah, itu kalimat mutlak ya dalam bahasa Arab. Orang nanti menyebutnya, orang Indonesia ya menyebutnya tidak ada Tuhan selain Allah. Orang Inggris menyebutnya seperti apa lagi? Yaitu artinya apa? Penerjemahan dari bahasa awal gitu loh. Izin Ustaz, bukan mengenai penerjemahan tulisan Allah tadi. Ya, apakah saya tidak berubah Ustaz. Gitu loh. Apakah itu nanti harus Talib dia bertanya, apakah itu nanti tidak berubah sampai akhir zaman gitu? Itu kata-kata la ilaha itu tidak akan berubah. Udah saya jawab. Nama Allah, saya kembali lagi sebentar. Nah, kembali lagi, kata Allah itu adalah kan tadi nama Sang Pencipta langit dan bumi. Nama itu juga nama kodim, nama terdahulu, tidak diawali dengan tidak ada. Ada terus nama itu sampai nanti, sampai manusia itu tidak ada, kembali ke surga. Allah itu kekal, namanya juga kekal gitu loh, tidak berubah-ubah. Nama Sang Pencipta itu tidak berubah-ubah.
Oke, terima kasih. Siap. Ustaz Alif, apakah Musa di dalam Al-Quran juga menyembah Allah yang tadi itu, bukan Allah ya, tapi Allah yang tulisan Arab tadi? Oh jelas. Oke, bisa nggak dibuktikan di dalam kitab Taurat ada kalimat seperti itu atau tulisan seperti itu? Lah Tauratnya mana? Ya cari sendiri dong. Oke lah, carilah di Google aja. Ada 10 commandment atau 10 perintah Tuhan kalau kalian menganggap Musa di dalam Bible sama dengan Musa di dalam Al-Quran. Kalau nggak ada ya sudah, aku nggak bisa Kitab lanjutkan. Taurat yang diterima oleh Nabi Musanya mana? Ya, cari sendiri dong. Kan Allah SWT punya Saya Taurat. cari sendiri. Kalau saya udah yakin merujuk kepada ayat Al-Quran karena panduannya adalah Al-Quran. Oke. Jelas di dalam Al-Quran. Kalau dikatakan di Taurat, ya Tauratnya mana sekarang? Ya, saya pergampang aja gini lah. Apakah Musa menggunakan bahasa Arab? Tidak. Ya kalau tidak berarti nggak ada tulisan itu dong di kitabnya Musa. Gimana sih? Kok sulit kali mengerti? Karena bahasa Kenapa dari Ibrani tadi tidak sama mau dengan bahasa nanya Arab. begini kok bingung? Sebentar lu Ustaz, tunggu dulu aku dulu. Biar ku jelaskan, biar Ustaz jangan keliru. Di dalam bahasa yang ku bilang tadi, Ustaz sudah menegaskan itu tidak pernah berubah. Dan sampai hari kiamat pun dari sejak sebelum ada dunia, Ustaz bilang dari permulaan dan sampai akhir tidak ada berubah itu. Maka coba buka di kitabnya orang-orang Yahudi atau di kitabnya Musa yang berbangsa Yahudi itu, ada nggak kalimat gitu di dalam kitab Torah itu? Tentu nggak ada Pak Ustadz. Ibrahim 4, Ustaz Ibrahim. Kalau di dalam Al-Quran terdapat, Al-Quran kan 610 adanya. Ya, Ustaz. Itu Allah menceritakan bagaimana Allah bertemu dengan Musa. Maka rujuklah ke kitab Taurat. Ada nggak tertulis lafaz seperti itu? Kitab Taurat Musanya mana? Yang ada itu sekarang yang dipakai oleh Yahudi sendiri itu terjemahan dari Septuaginta. Itu sejarah membuktikan terjemahan dari bahasa Yunani kuno yang ada sekarang. Lah kalau gitu gimana mau jadi patokan? Makanya yang terjaga, terpelihara kalimat aslinya tentu Al-Quran. Bagaimana Nabi Musa mengenal siapa Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah yang Maha Suci itu, Ismul Dat itu memiliki banyak nama-nama yang lain. Nama-nama yang lain itu bisa disebutkan juga oleh bahasa yang lain. Tidak ada masalah merujuk kepada nama Sang Pencipta alam semesta sesuai dengan sifat-sifatnya. Nah, ketika dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, dalam bahasa Arab menggunakan bahasa Ar-Rahman, dalam bahasa Ibrani nanti menggunakan bahasa apa? Itu nama-nama yang lain dalam penyebutan dalam bahasa lain. Memang di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah menurunkan firman-Nya menggunakan bahasa kaumnya. Nah, nama Sang Pencipta ini tidak pernah berubah. Makanya ketika Anda tanyakan kepada kami, di mana cari di Taurat? Lah, di dalam kitab Al-Quran sendiri, Taurat itu sudah dirubah-rubah. Mana yang aslinya itu nggak ada. Dan kalau Anda mau pelajari bagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang yang paham kitabnya ketika dia tinggal di tanah Arab, mereka tahu nama Tuhannya itu Allah. Mereka tidak debat masalah itu. Selesailah perkara di situ. Nah, kalau yang ada sekarang perjanjian lama, bukankah perjanjian lama yang menggunakan bahasa Ibrani pun dia itu terjemahan dari Septuaginta. Bahkan Yesus sendiri ketika dia mengajar itu dalam salah satu keterangan, dia baca perjanjian lama itu terjemahan dari Septuaginta. Oke, begitu. Ya, sekarang Pak Ustadz, di Septuaginta itu apakah lafaz itu juga ada yang diterjemahkan itu? Atau oke lagi nih, kitab yang tidak pernah... itu kan bahasa Yunani. Sebentar dulu Pak Ustadz, sabar dulu. Iya, bahasa Yunani yang nggak ada toh. Ya, gantian dong, gantian. Tadi saya diam aja, slow. Barusan nanya kan, Ya, tahan. Ya, okay. Enggak, barusan nanya, makanya saya langsung jawab. Ya, begini loh Pak Ustadz. Ya, sekarang saya mau tanya pada Pak Ustadz, bilang tadi Taurat itu sudah diubah-ubah segala macam. Saya nggak akan menanya mana yang aslinya, kok berani mengatakan diubah, karena bagaimanapun kekalahan umat Muslim sama orang Kristen. Ya, mengenai kitab Taurat ini nggak pernah ada. Taurat Allah SWT nggak pernah ditemukan, Injil Allah SWT tidak pernah ditemukan. Satu lagi ada kitab diturunkan Allah SWT, namanya Zabur. Tidak ada saya baca di Al-Quran dikata Zabur sudah diedit-edit, sudah diubah-ubah, nggak ada. Maka dari itu coba buktikan
Daud itu menggunakan bahasa adalah bahasa orang Israel atau bahasa orang Yahudi. Carikan literatur dunia bahwa ketika Daud menuliskan Zabur itu, tertulislah lafaz Allah yang gak berubah, Bapak Ustadz bilang, sejak dahulu sampai nanti hari akhir. Bisa nggak dibuktikan? Ini lucu sih pertanyaannya. Jika Al-Quran mengabarkan tentang masalah penulisan dan lain sebagainya, jangankan ke kami umat Islam, dengerin ya Bang Rudi, umat Islam itu patokan kebenarannya jelas Al-Quran, mutlak gitu. Al-Quran patokan kebenarannya. Ketika membaca yang konon katanya itu masih kitab suci yang diyakini oleh keyakinan misal Kristen, Yahudi, itu kami tidak mutlak membenarkan. Karena apa? Di dalam Al-Quran Al-Ma'idah 48 patokannya adalah wa muhaiminan alaih, yaitu Al-Quran sebagai barometer kebenaran untuk menilai kitab sebelumnya. Di dalam Al-Quran dikabarkan kitab sebelumnya itu sudah dirubah-rubah. Mereka itu menulis sesuai dengan pemikirannya sendiri. Itu Al-Quran mengabarkan, sehingga dikatakan celakalah mereka yang menulis dengan tangannya sendiri. Nah itu di situ Al-Quran mengabarkan. Kalau Anda menuntut tentang tulisan, ya umat Islam itu diperintahkan untuk beriman bahwa Tuhan pernah menurunkan firman-Nya, kitab sucinya kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu kitab Taurat. Itu kami wajib mengimani. Poinnya apa? Mereka menerima wahyu untuk menyembah satu Tuhan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Di situ dijelaskan. Juga Nabi Isa alaihissalam, juga Nabi Daud alaihissalam. Nah, mengenai hal seperti itu poin intinya. Yang kami pahami barometernya adalah Al-Quran. Kalau Anda menanyakan tentang kitab itu, justru kami pertanyakan bahwa kitab Anda sendiri memang bukan menggunakan bahasa originalnya. Toh memang faktanya diambil dari bahasa Yunani, di mana bahasa Yunani itu bukan bahasa firman Tuhan. Ya, begitu kan, Pak Pendeta? Oke, lanjutkan Pak. Bapak Silakan. tadi mengatakan kalian hanya percaya kepada Al-Quran. Saya nggak percaya itu Pak. Bapak dalam hal ini membuat suatu kebohongan besar. Bapak sendiri tadi sudah mengatakan, Al-Quran mengatakan bahwa turun dalam bahasa kaumnya. Bahasa Ibrani bukanlah dibilang Allah Pak. Lafaznya bukan seperti itu tulisannya. Orang Ibrani sudah mengerti bahasa tulisan Tuhannya bukan begitu. Sampai botak kepala Bapak. Nggak akan Bapak temukan di kitab-kitab Yahudi tulisan seperti lafaz yang itu yang Bapak bilang kekal itu. Jadi jangan Bapak, kalau orang awam bisa Bapak, ibaratnya Bapak kilik-kilik kata kami atau dibohong-bohongi. Kalau saya nggak bisa Pak. Tolong Bapak pertegas bahwa surah 2 ayat 79 yang Bapak katakan itu, mereka menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Al-Quran juga Pak ditulis dengan tangan orang sendiri Pak. Yang Bapak pegang itu bukan Al-Quran. Kalau Bapak baca baik-baik, Al-Quran itu ditaruh di dalam hati Nabi Muhammad. Dia tidak bisa diubah, tidak bisa diedit karena di dalam hati. Pahami dulu tuh Pak. Yang Bapak pegang itu bukanlah Al-Quran yang di dalam hati Nabi Muhammad. Siapa bisa menjamin 100% yang di dalam hati Nabi Muhammad sudah tertuang di dalam Al-Quran? 33 tahun Anda menghasilkan 6.236 ayat. Kan begitu Pak. Al-Quran itu adalah yang di hati. Itu nggak bisa diedit, nggak bisa diolah, nggak bisa dituliskan. Pahami dulu Pak ya. Kan? Silakan. Ya paham. Sebentar. Nah, saya di situ ketika Anda membaca surah Al-Baqarah ayat 79, di ayat 78 dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui kitab Taurat kecuali dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga. Maka pawailul lil ladina yaktubunal kitaba biaidihim summa yaquluna hada min indillah. Maka celakalah mereka yang telah, kecelakaan besar bagi mereka yang telah menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakannya ini datangnya dari Allah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit.
dengan perbuatan itu, maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Inilah perbuatan mereka. Toh bukankah di dalam kitab Anda sendiri bahwa memang Taurat Tuhan itu sudah banyak dirubah-rubah? Sebentar Pak Ustadz, tolong tidak menyentuh Kristen lagi. Saya tadi sportif, tidak ada menyentuh Islam sedikit pun. Cek. Lah ini lagi saya sebutin ayat Al-Quran. Cek, suara saya ada, Ustaz. Jangan menyentuh ke Kristen. Ada. Ya. Oke. Dia menuntut lafaz tadi ya, Ustaz. Dia menuntut lafaz tadi. Yeah. Nah, itu kan terkait. Ustaz Alif tadi sudah menjelaskan, Bang. Kalau terkait lafaz Allah itu yang sudah ditampilkan tadi itu berbahasa Al-Quran, berbahasa Arab. Nah, artinya itu ada di pada saat Adam melihatnya. Karena lafaznya tertulis la ilaha illallah. Jadi ada lafaznya seperti itu. Dengan tadi kan Ustaz juga menyampaikan ada hadis menyampaikan bahwasannya ada 3 hal tentang bahasa. Nah, kita nanti di sana semua ya dari penjuru dunia manapun, kita kan di sini masih berbeda bahasa. Nanti kita akan disatukan dengan menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Terkait dengan Nabi Musa diturunkan wahyu kepadanya sesuai dengan surah Ibrahim ayat keempat, bahwasanya Allah itu berfirman menyampaikan firman-Nya kepada umatnya sesuai dengan bahasa kaumnya sendiri. Ya Musa kan kaumnya kaum siapa? Kaum orang Yahudi kan. Nah, jadi tulisannya itu lafaz Allah itu ya tulisan mereka sendiri. Begitu juga kepada Nabi Isa alaihissalam berbahasa Aram. Jadi tulisannya harus berbahasa Aram juga, bukan lafaz Allah seperti itu. Nah, Allah memperkenalkan lafaz Allah seperti itu ya di Al-Qur'anul Karim melalui baginda Nabi Muhammad SAW karena dia orang Arab. Gitu, Bang. Jadi aku nggak bisa memaksakan lafaz itu harus sama dengan ada di Taurat dan ada di Zabur dan Injil, nggak bisa. Nggak bisa Bang lafaz itu. Gitu Bang ya, paham ya? Oke, berarti harus dicabut pernyataan bahwa lafaz Allah itu adalah kekal. Dari sebelum dan sampai akhir tidak akan berubah. Itu dicabut dulu. Bahwa lafaz Allah itu ada tahun 610. Yang kekal itu asma Allahnya, Bang. Ganti Asmanya. dong. Sabar, tahan emosi. Ketika kau bicara, aku diam aja terus. Ya, berarti lafaz itu adalah lafaz yang mengalami perubahan sesuai dengan bahasa apa yang ada. Maka sesuai dengan ayat yang dikutip Pak Ustadz tadi bahwa Allah menurunkan bahasa dalam bangsa kaumnya. Maka merujuk kepada surah 2 ayat 79, celaka, memang celaka. Kenapa celaka? Ternyata Musa tidak ada mengenal tulisan itu. Itulah buktinya ini ditulis tangan manusia. Tulisan itu nggak pernah ada. Musa nggak pernah kenal tulisan itu. Bahkan Adam pun luar biasa. Baru lahir, baru dicipta langsung bisa baca tulis. Kenapa Muhammad yang sudah ribuan tahun nggak bisa baca tulis? Kenapa Adam yang baru dicipta langsung bisa membaca tulis? Apakah dia tidak mengajarkan ke anak cucunya? Sehingga bahasa itu bisa berubah? Tidak mungkin. Nah, makanya gue bilang, nama itu jadi kalau kalian kasih Tuhan punya nama. Artinya Al-Ikhlas harus kalian cabut dulu. Bahwa ternyata Allah itu seperti makhluknya memiliki nama. Dan apabila nama itu tidak ada yang mengenal dia. Kan itu dari pembicaraan kita dari awal tadi. Maka dia membutuhkan nama. Dan diperkenalkan kepada manusia setelah manusia ada. Dan diperkenalkan kepada malaikat setelah malaikat dicipta. Artinya nama itu malu diciptakan. Sebelumnya apakah dia untuk apanya nama? Memang Allah butuh nama? Memang sesembahan butuh nama? Kalau kalian katakan butuh, maka memang itu adalah sama dengan makhluknya yang membutuhkan nama untuk dikenal orang. Pahami dulu ya. Itu saja pertanyaan saya mengenai hal ini. Kalau mau dijawab silakan. Kalau mau di closing juga silakan. Karena kita ada berbagi waktu. Saya sportif. Tadi dia sekitar berapa menit? 35 menit. Saya juga sekitar segitu. Silakan. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Begitu keadaannya ketika menjawab pertanyaan ya tentang Islam ya. Kok aku jadi agak lucu sih sebenarnya Bang Rudi. Jadi saya izin klarifikasi dulu bahwa jadi nama itu yang memiliki nama itu ternyata itu ciptaan ya. Di dalam Islam itu kan begini konsepnya. Ketika
manusia diciptakan oleh Sang Pencipta, tentu Sang Pencipta itu ada namanya. Nama itu nama untuk Sang Pencipta. Ketika kami ciptaannya diperintahkan untuk menyembahnya, maka kami sebut namanya. Karena nama itulah nama Sang Pencipta. Kenapa kami mengatakan demikian? Karena Tuhan sendiri yang mengenalkan. Seluruh manusia tahu bahwa menerima wahyu, para nabi terutama, para utusan Tuhan menerima wahyu, mereka dikenalkan siapa Tuhannya. Di dalam Al-Maidah, Al-An'am ada, An-Nahl ada, di surah At-Toha ada, di dalam surah Muhammad ada, bahwa mengenai kalimat la ilaha illallah wajtanibut togut, atau sembah anibudullah wajtanibut togut, agar mereka menyembah Allah dan menjauhi berhala, itu ada ayatnya. Jadi Allah itu adalah nama Sang Pencipta langit dan bumi. Nah gitu. Nah jadi lucu di sini, ketika yang disebut memiliki nama adalah ciptaan, maka konsekuensinya adalah bahwa nama Yesus itu adalah nama ciptaan Tuhan. Benar nggak sih? Bukan nama Tuhan. Mohon maaf Ustaz Alif, tadi mengenai ketuhanan Yesus sudah tuntas. Nanti kita lanjutkan kalau mau kita buat sesi kedua. Biar Ustaz Alif bisa bertanya kekristenan kepada saya. Lah ini aku nanya. Ini tadi udah ditanyain belum? Tadi berarti kita buat sesi kedua ini. Tadi saya sudah ditanya 40 menit loh tentang kekristenan. Saya tidak lari ke Islam, menjawab terus dari kitab suci saya. Kita buat sesi kedua ya, bisa nunggu 5 menit. Ya silakan. Oh. Dia mau Ya, ngapain? kalau gitu Ya. kaliannya aku matikan mic, aku mau buat di YouTube dulu. Terima Iya, kasih. dia mau ngapain YouTube-nya. Jadi gini aja deh, kalau menurut aku nih ya, benar nih kata Bang Bang Yudi ya, Bang Rudi ya. Tadi kan Bang Erik, tapi Bang Erik